Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Zuhdi Prasetya, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau ERD, dan menjelaskan tentang model ERD untuk KRS, KHS, dan transkrip akademik mahasiswa. Yang pertama adalah definisi dari ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram atau dikenal dengan ER Diagram atau ER Model merupakan jenis diagram struktural yang digunakan dalam desain database. Di dalam ERD terdapat simbol dan konektor yang berbeda yang bertujuan untuk memvisualisasikan dua informasi penting, yaitu entitas utama dalam cakupan sistem dan antar hubungan di antara entitas tersebut. Itulah mengapa disebut dengan diagram Entity Relationship atau ERD. Nah, ketika kita berbicara tentang entitas di dalam ERD ini, seringkali kita mengacu pada objek bisnis seperti orang atau peran, misalnya mahasiswa, objek bisnis yang berwujud, misalnya produk, dan objek bisnis yang biasanya tidak berwujud, seperti blog dan lain-lain. Hubungan atau relasi merupakan bagaimana entitas ini berhubungan satu sama lain di dalam sistem. Nah, umumnya dalam desain entity relationship, kita dapat menemukan simbol seperti persegi, persegi panjang, bulat, dan konektor dengan gaya ujungnya yang berbeda-beda, yang menggambarkan entitas, atributnya, serta antar hubungan atau relasi-relasi mereka. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas merupakan komponen dari Entity Relationship Diagram, atau bagian-bagian yang menyusun Entity Relationship Diagram ini. Komponen yang pertama adalah entity atau entitas. Entity atau entitas merupakan kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda satu sama lain. Nah, simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Salah satu contoh entitas merupakan entitas dari seorang pelanggan atau customer sebagai berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sebuah entitas di dalam model ERD. Komponen yang kedua adalah atribut. Atribut merupakan semua properti, sifat, ciri, atau karakteristik yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut juga memiliki tipe untuk mendeskripsikan jenis yang menjadi atribut suatu entitas tersebut. Contoh dari atribut berdasarkan contoh sebelumnya yaitu atribut dari entitas customer sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat di sini entitas customer memiliki atribut seperti name, age, dan address. Setiap atribut juga memiliki tipe. Misalnya atribut name yang memiliki tipe varchar dengan panjang data yaitu 255 karakter. Atribut age dengan tipe integer dengan panjang data 2. Dan atribut address dengan tipe varchar juga dengan panjang data yaitu 255 karakter. Nah, beberapa atribut juga memiliki keterangan tertentu, seperti simbol N, yang menandakan bahwa atribut tersebut bersifat nullable atau dapat kosong. Sementara, atribut yang tidak memiliki keterangan tertentu umumnya tidak dapat kosong. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa atribut address memiliki tambahan keterangan nullable dengan simbol N, dengan alasan bahwa entitas customer dapat saja tidak memiliki alamat atau address, namun pastinya memiliki sebuah nama atau name, serta usia atau age. Komponen yang ketiga adalah relation
atau relasi. Relation atau relasi merupakan hubungan antara dua atau beberapa jenis entitas yang berbeda. Sebagai contohnya adalah entitas shop dengan customer. Shop dengan customer memiliki relasi satu ke banyak. Maksudnya adalah sebuah shop dapat memiliki beberapa customer, sedangkan customer hanya dapat menjadi customer dari sebuah shop. Ini adalah bentuk relasi satu ke banyak yang akan dibahas pada materi cardinality. Komponen yang keempat adalah key atau kunci. Kunci dalam entity relationship diagram terbagi menjadi dua, yaitu primary key atau kunci utama dan foreign key atau kunci asing. Primary key merupakan jenis atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Artinya, setiap entitas yang memiliki primary key tidak akan sama dengan primary key dari entitas lain. Contohnya adalah nomor induk mahasiswa atau NIM. NIM bagi mahasiswa itu unik satu sama lain. Artinya bahwa tidak ada mahasiswa yang memiliki NIM yang sama. Foreign key merupakan jenis atribut yang menjadi rujukan dari primary key. Rujukan yang dimaksud di sini adalah rujukan dari relasi yang mereka miliki. Foreign key berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi hubungan atau relasi antar entitas satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai contoh untuk komponen key ini adalah relasi antara sebuah toko dengan customer-nya. Nah, berdasarkan contoh tersebut, dapat kita lihat bahwa masing-masing entitas shop memiliki primary key customer card, yang berarti setiap toko memiliki kartu khusus pelanggan, dan entitas customer yang memiliki primary key email, serta memiliki foreign key shop customer card sebagai rujukan dari relasinya dengan entitas shop. Di mana hal ini berarti bahwa setiap customer pasti akan memiliki sifat unik dari entitas shop sebagai bentuk dari relasi mereka. Namun, customer juga memiliki primary key berupa email, tetapi tidak dimiliki oleh entitas shop. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh bentuk relasi mereka, yaitu bentuk relasi satu ke banyak. Hal ini berarti bahwa entitas customer hanya dapat memiliki relasi dengan satu shop, akan tetapi entitas shop dapat memiliki banyak customer. Selanjutnya adalah cardinality atau kardinalitas, yaitu jenis kemungkinan hubungan antar entitas dalam entity relationship diagram. Nah, apa itu kardinalitas? Kardinalitas merupakan kemungkinan jumlah kejadian muncul di satu entitas yang dikaitkan dengan jumlah kejadian di entitas yang lain. Misalnya, satu tim memiliki banyak pemain. Saat dibuat ke dalam bentuk entity relationship diagram, entitas tim dan pemain saling terhubung dengan hubungan satu ke banyak. Secara sederhana, kardinalitas dalam ERD dapat didefinisikan sebagai jenis-jenis relasi yang terjadi di dalam ERD antar entitas-entitas yang terdapat di dalamnya. Nah, terdapat beberapa jenis kardinalitas, yaitu one-to-one atau satu ke satu, one-to-many atau satu ke banyak, dan many-to-many atau banyak ke banyak. Jenis kardinalitas yang pertama yaitu one-to-one cardinality. Kardinalitas satu ke satu umumnya digunakan untuk memisahkan entitas menjadi dua untuk memberikan informasi secara ringkas dan membuatnya lebih mudah dipahami. Contoh one-to-one cardinality adalah hubungan antar entitas user dengan entitas user profile. Berdasarkan contoh, dapat kita lihat bahwa sebuah user atau seorang user hanya dapat memiliki satu user profile. Dan begitupun sebaliknya, sebuah user profile hanya dapat dimiliki oleh seorang user. Maka dari itu, hubungan dari entitas user dan user profile merupakan hubungan satu ke satu. Jenis kardinalitas yang kedua yaitu one-to-many cardinality. Kardinalitas satu ke banyak mengacu pada hubungan antar dua entitas X dan Y
di mana sebuah instance X dapat ditautkan atau dihubungkan ke banyak instance Y, tetapi instance Y hanya dapat ditautkan ke satu instance X. Contohnya adalah hubungan antar shop dengan customer. Berdasarkan contoh sebelumnya, juga dapat terlihat bahwa sebuah shop dapat memiliki banyak customer, namun seorang customer hanya dapat menjadi seorang customer pada satu shop saja. Oleh karena itu, relasi atau kardinalitas dari kedua entity ini merupakan one-to-many cardinality. Jenis kardinalitas yang ketiga yaitu many-to-many cardinality. Kardinalitas banyak ke banyak mengacu pada hubungan antar dua entitas X dan Y, di mana X dapat ditautkan ke banyak contoh Y dan sebaliknya. Contohnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan contoh tersebut, dapat terlihat bahwa entitas shipment atau pengiriman dapat menerima banyak order atau pesanan, serta entitas courier dapat mengantarkan banyak order juga. Jadi dalam hal ini, entitas order merupakan jenis bentuk kardinalitas banyak ke banyak. Juga dapat dilihat bahwa many-to-many cardinality atau kardinalitas banyak ke banyak tersusun dari sebuah kardinalitas satu ke banyak antar shipment dengan order, juga satu ke banyak antar courier dengan order. Adapun tahapan bagi kita dalam membuat model entity relationship diagram. Tahapan yang pertama adalah memastikan dengan jelas tujuan kita untuk membuat model entity relationship diagram. Jadi kita telah memikirkan baik-baik apa tujuan kita, apa yang menjadi alasan kita untuk membuat model entity relationship diagram. Yang kedua adalah memastikan dengan jelas ruang lingkup yang ingin kita modelkan. Mengetahui ruang lingkup pemodelan dapat mencegah kita memasukkan entitas-entitas dan hubungan-hubungan yang berlebihan atau bahkan tidak relevan sama sekali di dalam desain entity relationship diagram kita. Yang ketiga adalah membuat entitas-entitas utama yang terlibat di dalam ruang lingkup tersebut. Yang keempat adalah menentukan properti atau atribut-atribut dari entitas yang telah kita buat tersebut. Dan yang terakhir adalah memperhatikan atau mempertimbangkan relasi antar entitas, kemudian menghubungkan dengan konsep kardinalitas yang sesuai. Baik, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang model entity relationship diagram dari kartu rencana studi mahasiswa. Pada gambar di samping merupakan salah satu contoh dari kartu rencana studi seorang mahasiswa. Di dalamnya terdapat beberapa entitas yang saling berhubungan satu sama lain. Beberapa entitas tersebut adalah entitas KRS, entitas mata kuliah, dan entitas mahasiswa. Adapun atribut dari entitas-entitas tersebut. Yang pertama adalah entitas KRS dengan atribut tahun. Itu ini tahun 2020-2021. Dan semester, yaitu ini semester awal ataupun semester akhir. Kemudian entitas mata kuliah dengan atribut kode mata kuliah, kemudian atribut SKS, atribut ruangan, atribut hari atau jadwal kuliah, kemudian terdapat atribut jam, dan mahasiswa itu sendiri atau NIM mahasiswa. Kemudian entitas mahasiswa. Terdapat NIM dari mahasiswa, nama dari mahasiswa, terdapat program studi dari mahasiswa, pembimbing akademik, dan foto dari mahasiswa itu sendiri. Setelah kita mengidentifikasi entitas-entitas serta atribut yang terdapat di dalam kartu rencana studi mahasiswa, sekarang kita akan melihat model entity relationship diagramnya. Namun sebelum itu, terdapat beberapa atribut
dari kedua entitas, yaitu mata kuliah dengan mahasiswa, yang bersifat nullable. Dalam entitas mata kuliah, terdapat atribut ruangan, hari, dan jam. Mengapa mereka nullable atau dapat kosong? Karena dalam penerapannya, mungkin ruangan, hari, ataupun jam dari suatu mata kuliah belum tentu atau mungkin belum sempat diisi. Maka dari itu, mereka bertiga dapat kosong. Sedangkan dalam atribut mahasiswa terdapat atribut, maksudnya dalam entitas mahasiswa terdapat atribut foto yang bersifat nullable. Mengapa demikian? Karena belum tentu mahasiswa sudah mengisi fotonya pada kartu rencana studi. Baik, sekarang kita akan mengidentifikasi relasi dari ketiga entitas ini. Pertama, relasi antar mata kuliah dengan KRS. Nah, dapat kita lihat kardinalitas yang terjadi di sini adalah many to one atau banyak ke satu. Mengapa demikian? Karena sebuah atau beberapa mata kuliah akan atau hanya akan termuat ke dalam satu KRS. Begitupun sebaliknya, satu KRS hanya atau dapat memiliki atau dapat memuat beberapa mata kuliah. Maka dari itu, kardinalitas mereka adalah many to one atau one to many. Sekarang, hubungan atau relasi antar entitas mahasiswa dengan KRS. Jika ditinjau dari entitas mahasiswa ke entitas KRS, dapat kita lihat bahwa kardinalitas yang terjadi adalah one to many. Sebaliknya, many to one. Nah, mengapa one to many dan many to one? Karena entitas mahasiswa atau seorang mahasiswa dapat memiliki banyak KRS. Entah itu KRS untuk semester pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitupun sebaliknya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang model Entity Relationship Diagram dari kartu hasil studi mahasiswa. Pada gambar di samping adalah contoh kartu hasil studi seorang mahasiswa yang dapat dibagi menjadi 3 entitas, yaitu KHS, mata kuliah, dan mahasiswa. Adapun atribut dari ketiga entitas tersebut, yang pertama yaitu atribut entitas KHS, yang terdiri dari semester, jumlah SKS yaitu ini, kemudian indeks prestasi semester atau IPS atau yang ini. Kemudian entitas mata kuliah yang memiliki atribut yaitu kode, nama mata kuliah atau course title, hasil mutu HM, angka mutu AM, kredit K, dan mutu M. Kemudian entitas mahasiswa yang terdiri dari NIM mahasiswa, nama, fakultas, program studi, dan jenjang. Setelah kita mengidentifikasi entitas dan atribut-atribut dari kartu hasil studi mahasiswa, sekarang kita akan melihat model entity relationship diagramnya. Nah, terlepas dari atribut-atributnya, kita akan membahas tentang relasi dari ketiga entitas yang ada dalam kartu hasil studi. Yang pertama, hubungan atau relasi antar mata kuliah dengan KHS, yaitu terjadi kardinalitas many to one dan one to many. Mengapa demikian? Sama seperti sebelumnya, dengan kartu rencana studi, sebuah KHS dapat memuat beberapa mata kuliah, dan beberapa mata kuliah hanya akan termuat di dalam satu KHS. Maka dari itu, kardinalitasnya adalah banyak ke satu dan satu ke banyak. Kemudian entitas mahasiswa dengan KHS dengan kardinalitas yang terjadi adalah many to one dan one to many. Mengapa demikian? Konsepnya juga sama dengan kartu rencana studi. Seorang mahasiswa atau entitas mahasiswa dapat memiliki banyak KHS, yaitu KHS semester pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan sebuah KHS atau beberapa KHS dapat dimiliki oleh satu orang mahasiswa saja. Dalam artian KHS tersebut adalah milik dari mahasiswa tersebut.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang model Entity Relationship Diagram dari transkrip akademik mahasiswa. Ini adalah contoh transkrip akademik seorang mahasiswa yang dapat dibagi menjadi 3 entitas. Yang pertama adalah transkrip akademik, mata kuliah, dan mahasiswa itu sendiri. Atribut-atribut dari ketiga entitas ini, atribut dari transkrip akademik yang pertama adalah jumlah SKS, atau yang ini. Kemudian IPK, atau Indeks Prestasi Kumulatif dari Mahasiswa. Kemudian entitas mata kuliah terdapat kode, nama atau course title, hasil mutu, angka mutu, kredit, dan mutu. Kemudian entitas mahasiswa yang terdiri dari atribut name, nama, program studi, fakultas, jenjang, dan tahun masuk. Setelah mengidentifikasi entitas-entitas serta atribut yang terdapat di dalam transkrip akademik mahasiswa, sekarang saya akan menjelaskan tentang hubungan atau relasi atau kardinalitas yang terjadi antara ketiga entitas ini, terlepas dari atribut-atribut maupun key-key yang ada di dalamnya. Pertama adalah relasi antar mata kuliah dengan transkrip akademik, di mana kardinalitas yang terjadi adalah many to one dan one to many. Mengapa demikian? Karena beberapa mata kuliah dapat termuat dalam satu transkrip akademik saja. Begitupun sebaliknya, satu transkrip akademik dapat memuat beberapa mata kuliah di dalamnya. Kemudian, entitas mahasiswa dengan entitas transkrip akademik. Kardinalitas yang terjadi adalah one to many dan many to one. Mengapa demikian? Karena seorang mahasiswa dapat memiliki beberapa transkrip akademik, baik itu dari semester pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan transkrip akademik itu dapat dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Entity Relationship Diagram. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.